Joy, gue putus cerita nih. Cerita apa? Masalah gue sama pacar gue. Cewek lu, kenapa cewek lu? Iya, jadi gini. Itu lor cewek. Kemarin gue sama dia berantem gede. Kayaknya sampai hampir mau putus gitu sih. Kok putus? Iya, dia tuh bilang gue katanya kurang ngasih dia perhatian. Gue udah coba jelasin, lihat aja nih. Yah, krip gue keambil. Jay, lu dengerin gue gak sih sebenarnya? Iya, dengerin gue. Ini gue lagi cerita penting, lo beneran gak mau dengerin gue cerita? Nih, gue dengerin. Lo beneran gak peduli ya sama gue? Gue lagi butuh teman cerita lo padahal sekarang. Ya bukannya nggak peduli, ini kan gue lagi main sambil dengerin. Udahlah, gue cabut aja. Ya gue dengerin kok apa kata si Jaki. Cuman emang timingnya aja yang nggak pas. Tadi tuh gue lagi war, kalau misalnya gue kalah, ntar dimarahin sama temen gue. Jay itu emang temen gue dari kecil. Tapi dia kalau udah main game tuh emang keterlaluan. Masa gue lagi cerita penting aja diacuhin kayak gitu? Padahal yang gue pengen kalau gue lagi cerita tuh diresapin, disimak, di ngertiin. Bukannya malah masuk kuping kanan keluar Fatmawati. Salah. Baik, kembali ke laptop ya. Kita lanjutkan materi kita hari ini itu tentang 5 stages of listening, yang mana pertama itu ada receiving ya atau menerima, lalu kedua ada understanding atau memahami, ketiga ada remembering atau mengingat, terus keempat ada evaluating atau mengevaluasi, dan yang terakhir adalah responding atau memberikan respon ya. Jadi sebenarnya setiap tahap-tahap ini tuh sangat penting ya untuk komunikasi yang efektif. Pak, saya mau bertanya, kalau kita punya temen yang kalau ditanya itu, kalau diajak curhat itu malah sibuk main HP, itu gimana ya Pak? Oh iya, tuh siapa tadi tuh namanya? Jaki ya. Jadi itu contoh yang bagus, Jaki. Jadi teman yang tidak mendengarkan itu berarti dia tidak melalui tahap receiving dengan baik. Komunikasi yang efektif itu membutuhkan perhatian penuh di setiap tahapnya. Mungkin kamu bisa mengingatkan teman kamu itu tentang pentingnya mendengarkan ya. Oh, jadi tinggal diingetin aja ya Pak orangnya. Terima kasih Pak, sangat menjawab. Dengerin Jaki ngomong di kuliah tadi itu bikin gue ngerasa kesindir. Gak nyangka dia bakal sejahat itu. Gue tuh cuma pengen jadi ngerti pentingnya dengerin orang. Kadang cara sarkas kayak gini tuh emang efektif buat nyindir orang yang cuek kayak gitu. Ada yang ngomongin gue nih di kelasnya Pak Paldi. Perlu banget emang nyindir-nyindir kayak gitu. Gitu temen. Ya, siapa tahu cara kayak gitu bisa bikin lo ngerti pentingnya dengerin orang. Ya tapi emang harus kayak gitu banget Jak, ngomong-ngomong ke dosen. Emang lu gak bisa ngomong langsung ke gue? Daripada gue ngomong langsung sama lo malah sibuk main game. Assalamualaikum. Waalaikum. Ada apa nih? Kok pada Ada apa diem nih, begini? Jaki, kenapa sih mukanya pada masam begitu? Ada apa? Ya si Jat. Kenapa kalian dua nih? Sebenarnya Iya, ada nggak ada apa sih? apa-apaan. Dari jauh kelihatan mah nggak ada apa-apa gimana? Udah datang juga tahu kali. Biasanya kita datang udah pada serius, udah pada Iya. heboh. Ada Kenapa apa sih? nih? Ada apa? Jai, biasalah. Kalau gue cerita tuh nggak pernah didengerin. Sibuk main game mulu. Ya udah sih, maafin gue kalau lebih fokus sama game daripada dengerin curhatan lu yang itu aja. Loh. Terus lu sebenarnya nggak peduli gitu sama cerita gue? Udah. Ini kayaknya mereka berdua harus kita kasih tahu nih, kasih paham ya, kayak Kak Game ya, tentang pentingnya mendengarkan yang udah kita pelajarin di komunikasi antar pribadi kemarin nih, Ji sama Marco. Betul. Tapi yang harus nyimak bukan cuma mereka berdua ya.
ada penonton ya, ada penonton di rumah yang harus nyimak ya. Pertama, Jai dan penonton, kalian tuh harus aktif mendengarkan ya. Lu tuh harus fokus Jai, lu harus fokus ke Jaki yang lagi ngomong tentang curhatannya dia. Lu harus tunjukin kalau lu emang stay ke dia gitu loh. Dengan apa? Isyarat non verbal, kayak anggukan kepala, kontak mata, mungkin ada body language sedikit, itu harus lu perhatiin tuh ya. Lanjut Bang Marco. Nah, habis itu selain lu ngerespon tadi dengan respon non verbal yang udah dibilang sama siapa namanya lu? Lupa gue. Ya, lupa dia. Bacil. Nah, betul yang udah Bahasa dijelasin kecil, sama bahasa Bacil. kecil. Lu harus ngerespon juga dengan pertanyaan klarifikasi. Biar apa? Biar topiknya lebih jelas. Lu kan tadi lagi bermain game nih, supaya lebih jelas. Kan tadi lu nggak perhatiin. Lu tanya, "Jak, emang gimana sih tadi cerita lu sama cewek lu? Kayaknya gue denger hampir putus ya." Jadi topik yang lu tanyain tuh nanti lebih jelas, lebih enak ngomongnya. Udah, ngomong doang kalau gue cerita. Iya. Lanjut nih, yang ketiga, kalau kalian lagi beradu argumen nih, jangan ada yang nyela tuh. Kalian tuh kalau ngobrol harus satu, dengerin sampai selesai, baru kalian lanjut omongan mereka. Nah iya gitu. Kalian harus nunjukin empati kalian, posisikan kalian pada orang yang kalian ajak ngobrol, baru kalian akan merasakan hal itu. Tuh, gue tuh kalau gue lagi cerita tuh gue pengennya lu dengerin, lu simak, lu perhatiin yang benar kayak gitu. Ya, kalau dalam mendengarkan kan emang ada faktor-faktornya ya. Pertama faktor pendukung nih, ya. Lu tuh harus bener-bener perhatian ke dia, lu harus fokus ke dia, terus lu harus punya niat yang baik di awal. Niat yang baik apa? Lu harus, ya udah, lu pengen ngedengerin cerita dia, lu pengen nyimak cerita dia. Ya kan kalau ada niat dari awal kayak gitu baik kan kesannya nggak enak ya kan. Yang kedua ada faktor penghambat yang harus lu berdua hindarin, yaitu apa? Noise atau gangguan ya. Gangguan apa? Kayak lu game gitu, lu terlalu fokus sama game lu, terus lu kadang terlalu fokus sama pikiran lu yang melayang-layang, itu harus dibuang Jay ya. Gak boleh kayak begitu. Gimana? Paham nggak? Oke, gue ngerti. Jaki, maafin gue ya. Gue janji kok lain kali gue bakal dengerin curhatan-curhatan lu. Salaman. Aman dong, biar damai. Nah, Kadang mendengarkan tuh bukan cuma tindakan fisik yang kayak nangkap suara doang. Itu lebih dari itu men. Penting banget buat membangun hubungan yang baik sama orang lain kan. Nah suatu hubungan yang baik itu ya bergantung sama kemampuan berbicara dan mendengarkan kalian. Banyak orang yang masih nganggep hal ini tuh ya hal yang sepele dan masih butuh diingetin kalau ini tuh penting ya. Ya, gue sebagai teman sih seneng ya bisa bantu Jai dan Jaki baikan lagi kayak gitu. Jadi gue lanjut cerita di sini aja kali ya. Boleh. kita dengerin deh cerita lu. Emang ada apa sih? Jadi kemarin gue sama pacar gue Mata fokus, hati tenang, dengarkanlah tanpa jauh pandang. Kata-kata merdu di awal, mereka bicara dengan kejujuran. Banyak orang yang masih nganggep kalau mendengarkan itu hal yang sepele dan perlu diingatkan tentang pentingnya mendengarkan. Seneng sih bisa ngingetin mereka tentang hal itu dan bantu Jai sama Jaki buat baikan lagi. makasih ya Jai. Yang lain juga nih udah dengerin cerita gue sekarang. Gue jadi lebih ngerasa didengerin nih. Ya gue juga makasih juga sih. Gue jadi belajar banyak. Aman. Nah, itu baru Jai dan Jaki yang mau kenal nih. Itu dia. Gue sih cuman pengen ngingetin aja gitu kalau di dalam hubungan apalagi kita ya, persahabatan begini itu mendengarkan tuh penting banget karena ya itu tadi yang kita harus provide dalam hubungan yang positif adalah berbicara dan mendengarkan dengan baik gitu. Jadi kita juga sama-sama enak ya nggak kok? Iya benar. Kita tuh harus saling mendukung dan mendengarkan satu sama lain kalau ada yang lagi cerita gitu bro.
Nah, baru nama persahabatan sih. Oke, mulai hari ini gue janji gue bakal jadi pendengar yang baik. Gue juga. Thanks guys. Kalian mau janji gak jadi pendengar yang baik? Hashtag, tulis hashtag ya, hashtag janji jadi pendengar yang baik. Gitu di komen-komen. Share, like, dan subscribe. Ya. Pelukan dulu dong, semuanya.